A7 lu tidur di lantai. Suara tembakan sangat nyaring di dalam gedung itu. Semua tamu sudah diungsikan agar tak banyak korban yang berjatuhan. Lo pekek celana panjang kan dalam gaun itu kan? Tanya Aaron pada Anaya. Iya, ucap Anaya. Aaron langsung merobek gaun yang indah dan panjang itu menjadi selutut. Kok disobek gaun ya? Tanya Anaya. Biar lo bisa gerak cepat, ucap Aaron. Sambil mengamati pergerakan musuhnya. Dor. Tembakan mengenai tembok samping kepala Anaya. Allahu Akbar, ucap Anaya yang terkejut. Sial lo beneran cari mati, ucap Aaron pada musuhnya. Dor, dor. Aaron menembak ke arah musuhnya, satu tembakan mengenai musuhnya dan satu lagi kabur. Bos, sebaiknya bos, Naya dan Om Rozi cepat meninggalkan tempat ini, biar kami yang mengatasi di sini, ucap Billy menghampiri Aaron dan Anaya yang bersembunyi di balik kursi pelaminan yang dibalik. Baiklah, apa mobilnya sudah disiapkan? Tanya Aaron. Sudah bos, dan Om Rozi juga sudah di sana bersama Sean, ucap Billy. Baiklah, lo hati-hati jangan sampai terluka dan ingat cari tahu siapa dalang dari semua kekacauan ini, ucap Aaron. Baik bos, ucap Billy. Aaron dan Anaya langsung meninggalkan gedung itu, mereka menuju ke mobil yang telah disiapkan Billy dan Sean. Ayo bos, silahkan masuk di dalam, sudah ada Om Ozzy, ucap Sean. Aaron dan Anaya pun memasuki mobil, terlihat ada Papa Rozi yang terluka lengannya akibat terkena tembakan. Papa gak papa? Tanya Aaron yang melihat tangan sang ayah berdarah. Papa gak papa, ucap sang papa. Gak papa gimana? Sean, bagaimana kamu menjaga papaku bisa sampai seperti ini, ucap Aaron. Maaf bos, saya lalai dalam menjaga Om Rozi, ucap Sean. Ini bukan salah Sean Ron, ini kesalahan papa yang tidak menuruti perkataan mereka, ucap sang papa. Sini Pak Anaya, obati luka papa, ada kotak P3K gak, ucap Anaya. Ada, sebentar aku carikan, ucap Sean yang mencari kotak P3K di dalam mobilnya. Ini, ucap Sean yang memberikan kotak P3K ke Anaya. Kalian langsung pulang aja Sean, kamu kawal mereka sampai rumah, aku akan membantu Billy di dalam, ucap Aaron. Baik bos, ucap Sean. Papa sama Naya pulang aja dulu, Aaron akan membantu Billy, ucap Aaron pada sang papa. Iya, hati-hati, ucap Papa Rozi. Aaron hanya menganggukkan kepala dan hendak pergi namun ditahan oleh Anaya. Hati-hati mas, ucap Anaya pada Aaron. Ucap Aaron yang langsung meninggalkan mobil itu. Kamu yang sabar ya Nay, menghadapi Aaron, dia memang begitu tapi dia aslinya penyayang kok, ucap Papa Rozi. Iya pak, ucap Anaya yang sambil mengobati luka sang mertua. Mobil pun berjalan menuju rumah Aaron, sepanjang perjalanan Anaya sangat mencemaskan sang suami. Kamu gak usah khawatir Nay, Aaron pasti akan baik-baik saja, dia nanti pasti pulang kok, ucap Papa Rozi menenangkan Anaya. Iya pak, ucap Anaya. Setiba di kediaman Aaron, Anaya pun membantu mertuanya untuk turun dari mobil. Om, aku udah manggil dokter buat nyabut peluru di lengan Om, ucap Sean saat mereka sudah di dalam rumah Aaron. Terima kasih Sean, ucap Papa Rozi. Iya Om, sama-sama, kalau begitu aku tinggal dulu ya Om, aku mau bantuan dan Billy, ucap Sean. Baiklah, hati-hati di jalan Sean, setelah urusan kalian selesai segeralah pulang ke sini, ucap Papa Rozi. Baik Om, kalau begitu aku permisi dulu ya Om. Nay, gue titip Om Rozi sama lo ya, nanti akan ada dokter yang ngobatin Om Rozi, ucap Sean. Iya, hati-hati di jalan dan tolong lindungi Mas Aaron, pastikan dia tidak kenapa-napa, ucap Anaya. Baiklah kalau gitu aku permisi dulu, ucap Sean yang langsung meninggalkan Anaya dan Papa Rozi. Tak lama setelah Sean pergi, datanglah dokter untuk mengobati Papa Rozi. Papa Erzi mendapat penanganan dari dokter. Setelah selesai mengobati, Papa Rozi pun memberikan beberapa obat dan dokter tersebut langsung meninggalkan kediaman Aaron. Papa minum obat dulu ya, ucap Anaya yang membawa obat dan Ari minum untuk sang mertua. Terima kasih Nay,
Oh ya, mulai sekarang kamu tidur di kamar Aron, barang-barang kamu juga sudah dipindahkan di kamar Aron semua sama Siti, ucap sang papa sambil meminum obat yang Anaya berikan. Baik Pak, kalau begitu Naya mau ke kamar dulu ya Pak, ucap Anaya. Iya, ucap sang papa Rozi. Anaya pun meninggalkan kamar mertuanya, ia menuju kamar Aron yang terletak samping kamarnya yang dulu. Naya memasuki kamar Aron. Wangi banget sih kamar suamiku ini, ucap Anaya sendiri. Aku mandi dulu setelah itu salat, ucap Anaya yang segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah Anaya membersihkan diri, ia keluar dari kamar mandi, ia langsung mengenakan pakaiannya, ia juga segera melaksanakan salat. Anaya mendoakan akan keselamatan suaminya. Setelah salat Anaya merasa kelelahan, ia pun tertidur di atas kasur. Tak lama Aron yang baru pulang, ia langsung menuju ke kamar sang ayah, ternyata sang ayah sudah tertidur. Ia bergegas menuju kamarnya, ia kaget saat mendapati Anaya yang sedang tidur pulas di atas kasur nih. Enak banget nih manusia satuin tidur di kasur gue lagi, ucap Aron yang langsung menarik Anaya hingga Anaya terjatuh dari atas kasur. Ah Mas Aron, kenapa Naya ditarik? Tanya Anaya bingung. Siapa yang suruh lo tidur di atas kasur gue? Bentak Aron. Papa tadi yang nyuruh aku buat tidur di sini, ucap Anaya sambil menundukkan kepalanya. Gue gak sudi tidur sama lo, uap Aron yang langsung meninggalkan Anaya ke kamar mandi. Anaya bingung, ia harus tidur di mana? Tidak mungkin kan kalau dia tidur di kamar sebelah, ia takut nanti akan ketahuan oleh mertuanya kalau dia dan Aron tak tidur satu kamar. Anaya memutuskan untuk menunggu Aron keluar dari kamar mandi, ia ingin mendiskusikannya dengan Aron. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Kenapa lo masih di sini sialan? Bentak Aron. Aku bingung, kalau aku pindah kamar takut papa tahu kalau kita tidak tidur satu kamar, ucap Anaya. Baiklah, lo boleh tidur di kamar gue tapi lo jangan tidur di atas kasur gue, ucap Aron yang langsung menuju ke ruang ganti baju. Anaya pun segera tiduran di sofa panjang yang ada di kamar Aron. Siapa suruh lo tidur di sofa gue? Ucap Aron. Terus aku tidur di mana? Tanya Anaya. Tuh di lantai, ucap Aron sambil menunjuk ke lantai. Anaya melihat ke arah telunjuk Aron. Kan ada sofa, kenapa harus tidur di lantai? Tanya Anaya. Gue gak sudi, sofa mahal gue ditidurin sama lo, ucap Aron. Anaya pun menuruti ucapan Aron untuk tidur di lantai, ia sudah biasa tidur di atas lantai. Rasain ini belum seberapa, lihat aja nanti setelah papa pulang akan gue buat lo semakin menderita di sini, ucap Aron dalam hati. Aron pun tidur di atas kasurnya karena ia kelelahan, ia pun langsung tertidur dengan pulasnya. Sama demikian dengan Anaya, ia pun tidur dengan pulas di atas lantai cuma beralasan dengan karpet bulu. Keesokan paginya Anaya terlebih dahulu bangun daripada Aron, ia langsung menunaikan ibadah salatnya setelah menyelesaikan kegiatannya. Mas bangun, ini sudah subuh, salat subuh dulu mas, nanti lanjut tidur lagi, ucap Anaya yang membangunkan Eon. Ucap Aron. Aku ke bawah dulu ya, jangan lupa salat ya, ucap Anaya. Anaya pun segera keluar dari kamarnya, ia menuju ke dapur untuk membuat sarapan. Selamat pagi Nyonya, ucap Siti. Apaan sih kamu Siti, jangan panggil aku Nyonya, aku gak nyaman, ucap Anaya. Ya gak bisa begitu dong, kamu sekarang sudah menjadi istrinya Tuan Aron, ucap Siti. Meskipun aku jadi istrinya Mas Aron tapi kita tetap teman dan aku mau kamu panggil aku dengan sebutan seperti biasanya, ucap Anaya. Baiklah kalau itu maumu, ucap Siti. Oh ya, mulai hari ini kalau aku gak sibuk aku akan memasak untuk suami dan mertuaku, kamu bisa masak untuk pegawai yang lainnya, ucap Anaya. Baiklah, ucap Siti. Anaya mulai meracik dan menyiapkan bahan-bahan untuk ia masak sarapan pagi ini untuk sang suami dan mertuanya. Setelah selesai ia langsung menghidangkan di meja makan. Kamu sudah bangun Nay, ucap sang papa. Iya Pak, ini Naya masakkan makanan kesukaan papa, ucap Anaya.
Terima kasih Naya, Pak Aron belum bangun, ucap sang papa. Tadi sih udah Naya bangunin Pa untuk sholat subuh, dia cuma bilang hem aja terus Naya tinggal bikin sarapan, ucap Anaya. Mungkin dia tidur lagi, sana kamu bangunin Aik dia sarapan, ucap sang papa. Iya Pa, ucap Nayai segera menuju ke kamar dirinya dan Aron. Saat membuka pintu terlihat Aron masih tertidur. Mas bangun, ditunggu papa sarapan, ucap Naya sambil menggoyang-goyang badan Aron. Hem, ucap Aron, namun Aron masih tak beranjak dari tempat tidurnya. Mas papa udah nungguin lo di meja makan, ucap Anaya lagi. Berisik banget sih lo, ganggu gue tidur aja, bentak Aron. Maaf mas kalau Naya ganggu mas, tapi papa udah nungguin mas buat sarapan, ucap Anaya. Aron yang mendengar nama sang papa pun segera bangun dan langsung menuju ke kamar mandi. Sabar Nay, semoga aja suatu saat Mas Aron bisa berubah, ucap Anaya menguatkan dirinya sendiri. Anaya pun meninggalkan Aron di kamar, ia segera turun ke bawah. Mana Aron Nay? Tanya sang papa setelah Anaya sampai di meja makan. Masih di kamar mandi Pah, mungkin sebentar lagi juga turun, ucap Anaya. Nay, kamu harus maklum ya sama sikap Aron ke kamu, dia mempunyai masa lalu yang tidak baik hingga membuatnya membenci wanita, ucap sang papa. Masa lalu apa Pah, kalau Naya boleh tahu, ucap Naya penasaran. Dia pernah melihat ibunya mengkhianati papa, ibunya pergi dengan laki-laki lain yang lebih kaya dari papa. Dulu papa belum sekaya ini, kami hidup sederhana sehingga ibu Aron meninggalkan papa dan Aron yang saat itu berusia 15 tahun. Setelah kejadian itu ia sulit percaya pada wanita, tapi Aron bertemu dengan seorang wanita yang mampu membuat Aron jatuh cinta. Aron sangat menyayangi wanita itu sehingga sesuatu terjadi. Aron melihat wanita itu bersama dengan sugar daddy-nya masuk kamar hotel. Dari situlah Aron berpikir kalau wanita cuma mau hartanya saja, ucap Papa Rosie. Jadi itu penyebab ia tak suka dengan wanita, ucap Anaya dalam hati. Jadi setelah itu Aron tidak mau mengenal wanita lagi, tanya Anaya. Bukan tidak mau mengenal wanita, namun dia tidak mau menjalani hubungan dengan wanita, ucap sang papa. Pagi Pa, ucap Aron. Pagi lo, kamu mau kemana kok udah rapi gitu, ucap sang papa. Aron mau ke markas Pa, mau ngurus kejadian kemarin, ucap Aron yang langsung duduk di meja makan. Mau makan sama apa mas, biar Naya ambilin, tawar Naya. Gak usah, biar aku ambil sendiri, ucap Aron ketus. Aron, kamu jangan seperti itu, Naya hanya menjalankan tugasnya sebagai istri kamu, ucap sang papa menasehati. Iya Pa, aku mau roti selai kacang, ucap Aron. Naya pun menyiapkan roti selai kacang yang Aron mau.